berlumpur, dan kami ingin segera berangkat. Jackie masuk tim basket sekolah menengah tahun itu. Ayah suka bilang, pertandingan kami berikutnya di Indianapolis adalah saat SMA Roosevelt lolos ke kejuaraan negara bagian. Jackson 5 akan bermain di antara pertandingan malam dan pagi, dan Jackie akan mencetak tembakan kemenangan untuk gelar juara. Ayah suka menggoda kami, tapi kau tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi dengan keluarga Jackson. Dia ingin kami baik dalam banyak hal, bukan hanya musik. Kurasa mungkin dia mendapatkan dorongan itu dari ayahnya yang mengajar di sekolah. Aku tahu guru-guruku tidak pernah sekeras dia, dan mereka dibayar untuk bersikap tegas dan menuntut. Ibu datang ke pintu dan memberi kami termos dan sandwich yang telah dia siapkan. Aku ingat dia mengatakan agar tidak merobek kemeja yang telah dia kemaskan untukku setelah menjahitnya malam sebelumnya. Randy dan aku membantu meletakkan beberapa barang di bus dan kemudian kembali ke dapur, di mana Rebby mengawasi makan malam ayah dan Janet kecil di kursi tinggi. Kehidupan Rebby tidak pernah mudah sebagai anak tertua. Kami tahu begitu audisi Motown selesai, kami akan tahu apakah kami harus pindah atau tidak. Jika iya, Rebby akan pindah ke selatan dengan tunangannya. Dia selalu mengurus semuanya saat ibu mengikuti sekolah malam untuk menyelesaikan ijazah SMA yang tidak bisa dia dapatkan karena sakitnya. Aku tidak percaya saat ibu memberitahu kami dia akan mendapatkan ijazahnya. Aku ingat khawatir dia harus sekolah dengan anak-anak seusia Jackie atau Tito dan mereka akan menertawakannya. Aku ingat bagaimana dia tertawa saat aku mengatakan ini dan bagaimana dia dengan sabar menjelaskan bahwa dia akan bersama orang dewasa lainnya. Menarik memiliki ibu yang mengerjakan PR seperti kami semua. Memuat barang-barang ke bus lebih mudah dari biasanya. Biasanya Ronnie dan Johnny akan datang untuk membantu kami, tapi musisi Motown sendiri yang akan bermain untuk kami, jadi kami pergi sendiri. Jermaine sedang di kamar menyelesaikan beberapa tugasnya saat aku masuk. Aku tahu dia ingin menyelesaikannya segera. Dia bilang kami sebaiknya berangkat ke Motown sendiri dan tinggalkan ayah, karena Jackie sudah mengambil kursus mengemudi dan punya satu set kunci. Kami berdua tertawa, tapi jauh di lubuk hati aku tidak bisa membayangkan pergi tanpa ayah. Meskipun ayah tidak ada di rumah karena belum pulang kerja, ibu yang memimpin latihan, tapi rasanya ayah tetap ada. Karena ibu bertindak seperti perpanjangan tangan ayah, dia tahu dan melaporkan semua yang terjadi. Ibu selalu tahu lagu mana yang bagus waktu tampil semalam dan mana yang mulai kacau hari ini. Ayah lanjutkan latihan malam harinya. Kayaknya mereka punya kode khusus. Ayah selalu tahu dari isyarat diam-diam ibu, apakah penampilan kami sudah bagus atau belum. Tidak ada perpisahan panjang di pintu saat kami berangkat ke Motown. Ibu terbiasa dengan kepergian kami berhari-hari dan selama liburan sekolah. Latoya sedikit cemberut karena dia ingin pergi. Dia hanya melihat kami di Chicago dan kami tidak pernah bisa tinggal cukup lama di tempat seperti Boston atau Phoenix untuk membawakannya oleh-oleh. Kurasa hidup kami pasti tampak cukup glamor baginya, karena dia harus tinggal di rumah dan pergi ke sekolah. Rebby sibuk mencoba menidurkan Janet, tapi dia berteriak selamat tinggal dan melambai. Aku menepuk kepala Randy untuk terakhir kalinya, dan kami pergi. Ayah dan Jackie memeriksa peta saat kami pergi, sebagian besar karena kebiasaan, karena kami sudah pernah ke Detroit sebelumnya. Kami melewati studio rekaman Mr. Keith di pusat kota, dekat balai kota, saat melintasi kota. Kami telah melakukan beberapa demo di tempat Mr. Keith yang dikirim ayah ke Motown setelah rekaman Steel Town. Matahari mulai terbenam saat kami mencapai jalan raya. Marlon mengumumkan jika kami mendengar salah satu rekaman kami di WVON, itu akan membawa keberuntungan. Kami semua mengangguk. Ayah bertanya apakah kami ingat apa singkatan WVON sambil menyenggol Jackie agar diam. Aku terus melihat keluar jendela memikirkan kemungkinan di depan, tapi Jermaine menjawab, "Voice of the Negro," katanya.
Segera kami menyebut stasiun satu persatu. WGN, World's Greatest Newspaper, Chicago Tribune pemiliknya, WLS, World's Largest Store, Sears, WCFL, kami berhenti, bingung. Chicago Federation of Labor, kata ayah, meraih termos. Kami masuk ke jalur I-94, satu persatu kota kami lewati, dari Gary lalu Kalamazoo. Di dalam mobil kami setel radio CKLW dari Kanada buat cari lagu-lagu Beatles. Di rumah aku suka main Monopoly, dan rasanya perjalanan menuju Motown ini mirip kayak main Monopoly. Di Monopoly, kamu jalan keliling papan, beli properti, ambil keputusan. Nah, sirkuit Chitlin atau teater-teater tempat kami manggung dan ikut lomba, itu kayak papan Monopoly, penuh peluang tapi juga banyak jebakan. Setelah semua perhentian di sepanjang jalan, kami akhirnya mendarat di Apollo Theater di Harlem, yang pasti Park Place bagi pemain muda seperti kami. Sekarang kami dalam perjalanan ke Boardwalk menuju Motown. Adakah kami akan memenangkan permainan atau melewati Go dengan papan panjang menghalangi kami dari tujuan untuk putaran lain? Ada sesuatu yang berubah dalam diriku dan aku bisa merasakannya, bahkan menggigil di minibus. Selama bertahun-tahun kami berkendara ke Chicago, bertanya-tanya apakah kami cukup baik untuk keluar dari Gary, dan kami berhasil. Lalu kami berkendara ke New York, yakin kami akan jatuh dari ujung bumi jika tidak cukup baik untuk berhasil di sana. Bahkan malam-malam di Philadelphia dan Washington tidak cukup meyakinkan kami untuk berhenti bertanya-tanya apakah ada seseorang atau grup yang tidak kami ketahui di New York yang bisa mengalahkan kami. Saat kami tampil hebat di Apollo, kami akhirnya merasa tidak ada yang bisa menghalangi jalan kami. Kami akan pergi ke Motown dan tidak ada yang akan mengejutkan kami di sana juga. Kami akan mengejutkan mereka, seperti yang selalu kami lakukan. Ayah mengambil petunjuk dari dashboard kendaraan, dan kami keluar dari jalan raya menuju Woodward Avenue. Tidak banyak orang di jalanan, karena ini hari kerja bagi semua orang. Ayah agak nervous tentang apakah akomodasi kami akan baik, yang mengejutkan aku, sampai aku sadar orang Motown yang memilih hotel. Kami tidak terbiasa ada yang mengurus kami suka menjadi bos diri sendiri. Ayah selalu menjadi agen pemesanan, agen perjalanan, dan manajer kami. Saat dia tidak mengurus pengaturan, ibu yang melakukannya. Jadi tidak heran bahkan Motown berhasil membuat ayah curiga bahwa dia seharusnya yang melakukan reservasi, bahwa dia seharusnya mengatur semuanya. Kami menginap di Gotham Hotel. Reservasi telah dibuat dan semua beres-beres. Ada TV di ruangan kami, tapi semua stasiun sudah tutup, dan dengan audisi jam 10 pagi, kami tidak akan begadang lebih lama lagi. Ayah langsung menidurkan kami, mengunci pintu dan pergi keluar. Jermaine dan aku terlalu lelah bahkan untuk berbicara. Kami semua bangun tepat waktu keesokan paginya. Ayah memastikannya. Tapi sebenarnya kami sama-sama bersemangat dengannya dan lompat dari tempat tidur saat dia memanggil kami. Audisi itu aneh buat kami, karena kami belum pernah bermain di banyak tempat yang mengharapkan kami profesional. Kami tahu akan sulit menilai apakah kami melakukannya dengan baik. Kami terbiasa dengan respons penonton baik ketika kompetisi atau hanya tampil di klub. Tapi ayah memberitahu kami semakin lama kami bertahan, semakin mereka ingin mendengar. Kami naik ke VW setelah sereal dan susu di kedai kopi. Aku perhatikan mereka menawarkan bubur jagung di menu, jadi aku tahu banyak orang selatan yang tinggal di sana. Kami belum pernah ke selatan saat itu dan ingin mengunjungi daerah asal ibu suatu hari. Kami ingin memiliki rasa akar kami dan orang kulit hitam lain, terutama setelah apa yang terjadi pada Dr. King. Aku ingat betul hari dia meninggal. Semua orang hancur. Kami tidak berlatih malam itu. Aku pergi ke Balai Royal dengan ibu dan beberapa yang lain. Orang-orang menangis seperti kehilangan anggota keluarga mereka sendiri. Bahkan pria yang biasanya tidak emosional tidak bisa mengendalikan kesedihan mereka. Aku terlalu muda untuk memahami sepenuhnya tragedi situasi itu. Tapi ketika aku melihat kembali hari itu sekarang, itu membuat aku ingin menangis untuk Dr. King, untuk keluarganya, dan untuk kita semua.
Jermaine adalah yang pertama melihat studio, yang dikenal sebagai Hitsville, USA. Tampaknya agak kumuh, tidak seperti yang aku harapkan. Kami bertanya-tanya siapa mungkin yang kami lihat, siapa mungkin yang sedang membuat rekaman hari itu. Ayah telah melatih kami untuk membiarkan dia yang berbicara. Tugas kami adalah tampil seperti belum pernah tampil sebelumnya. Dan itu permintaan besar, karena kami selalu memberikan segalanya dalam setiap penampilan. Tapi kami tahu apa maksudnya. Ada banyak orang menunggu di dalam, tapi ayah mengucapkan kata sandi, dan seorang pria berkemeja dan dasi keluar menemui kami. Dia tahu nama kami masing-masing, yang mengejutkan kami. Dia meminta kami meninggalkan jas kami di sana dan mengikuti dia. Orang-orang lainnya hanya menatap kami seperti kami hantu. Aku bertanya-tanya siapa mereka dan apa cerita mereka. Apakah mereka berpergian jauh ke sini? Apakah mereka datang hari demi hari berharap masuk tanpa janji? Saat kami memasuki studio, salah satu pria Motown sedang mengadul kamera film. Ada area yang disiapkan dengan instrumen dan mikrofon. Ayah menghilang ke salah satu bilik suara untuk berbicara dengan seseorang. Aku mencoba berpura-pura bahwa aku di Fox Theater, di panggung naik, dan ini hanya bisnis seperti biasa. Aku memutuskan, sambil melihat sekeliling, bahwa jika aku pernah membangun studio sendiri, aku akan mendapatkan mikrofon seperti yang mereka miliki di Apollo, yang naik dari lantai. Aku hampir jatuh sekali waktu berlari menuruni tangga basement itu saat mencoba mencari kemana perginya ketika perlahan menghilang di bawah lantai panggung. Lagu terakhir yang kami nyanyikan adalah Who's Lovin' You. Saat berakhir, tidak ada yang bertepuk tangan atau mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak tahu, jadi aku berkata, "Bagaimana tadi?" Jermaine mendesisiku. Para pria yang lebih tua yang mendukung kami tertawa tentang sesuatu. Aku melihat mereka dari sudut mataku. "Jackson Jive ya?" Salah satu dari mereka berseru dengan senyum lebar di wajahnya. Aku bingung, kurasa kakak-kakakku juga. Pria yang memimpin kami kembali berkata, "Terima kasih sudah datang." Kami melihat wajah ayah untuk mencari petunjuk, tapi dia tampak tidak senang atau kecewa. Masih siang saat kami pergi, kami melewati rute N94 kembali ke Gary dengan perasaan tenang, tahu ada PR untuk besok di sekolah. Bertanya-tanya, apakah hanya itu saja? Kami sangat gembira saat tahu kami lulus audisi Motown. Aku ingat Berry Gordy mendudukkan kami semua dan berkata bahwa kami akan membuat sejarah bersama. "Aku akan menjadikan kalian hal terbesar di dunia," katanya. "Dan kalian akan ditulis di buku-buku sejarah." Dia benar-benar mengatakan itu kepada kami. Kami duduk mendengarkannya dan berkata, Oke. Aku tak akan pernah melupakan itu. Kami semua di rumahnya, dan rasanya seperti dongeng menjadi kenyataan, mendengar pria kuat dan berbakat ini mengatakan bahwa kami akan menjadi sangat besar. Rekaman pertamamu akan menjadi nomor 1, rekaman keduamu akan menjadi nomor 1, dan begitu juga rekaman ketigamu. 3 rekaman nomor 1 berturut-turut. Kalian akan masuk tanggal lagu seperti Diana Ross and the Supremes. Ini hampir tidak pernah terdengar pada masa itu, tapi dia benar. Kami melakukannya. 3 berturut-turut. Jadi Diana tidak menemukan kami pertama kali, tapi kurasa kami tidak akan pernah bisa membalas Diana dengan baik atas semua yang dia lakukan untuk kami saat itu. Saat kami akhirnya pindah ke California Selatan, kami benar-benar tinggal dengan Diana dan tinggal bersamanya selama lebih dari setahun secara paruh waktu. Beberapa dari kami tinggal dengan Berry Gordy dan beberapa dengan Diana, lalu kami bergantian. Dia begitu luar biasa, merawat kami dan membuat kami merasa seperti di rumah sendiri. Dia benar-benar membantu merawat kami setidaknya selama 1,5 tahun, sementara orang tuaku mengosongkan rumah di Gary dan mencari rumah yang bisa kami tinggali bersama di California. Itu hebat bagi kami, karena Berry Gordy dan Diana tinggal di jalan yang sama di Beverly Hills. Kami bisa berjalan ke rumah Berry dan kemudian kembali ke rumah Diana. Sebagian besar waktu aku habiskan di rumah Diana dan malamnya di rumah Berry. Ini periode penting dalam hidupku, karena Diana menyukai seni dan mendorongku untuk menghargainya juga. Dia meluangkan waktu untuk mendidikku tentang itu. Kami hampir setiap hari pergi, hanya berdua, dan membeli pensil dan cat. Saat tidak menggambar atau melukis, kami pergi ke museum. Dia memperkenalkanku pada karya seniman hebat seperti Michelangelo dan Degas, dan itu adalah awal dari minatku pada seni.
Dia benar-benar mengajariku banyak hal. Itu sangat baru dan menyenangkan bagiku. Sangat berbeda dari apa yang biasa kulakukan, yaitu hidup dan bernafas musik, berlatih setiap hari. Kau tidak akan menyangka bintang besar seperti Diana akan meluangkan waktu untuk mengajari anak kecil melukis, memberinya pendidikan seni. Tapi dia melakukannya dan aku mencintainya karenanya. Aku masih melakukannya. Aku tergila-gila padanya. Dia adalah ibu, kekasih, dan saudaraku tergabung dalam satu pribadi yang luar biasa. Itu benar-benar hari-hari liar bagiku dan kakak-kakakku. Saat kami terbang ke California dari Chicago, rasanya seperti berada di negara lain, dunia lain. Datang dari Indiana yang sangat perkotaan dan sering suram, dan mendarat di California Selatan seperti dunia berubah menjadi mimpi indah. Aku tidak terkendali saat itu. Aku ada di mana-mana, Disneyland, Sunset Strip, dan pantai. Kakak-kakakku juga menyukainya, dan kami terlibat dalam segala hal, seperti anak-anak yang baru pertama kali mengunjungi toko permen. Kami takjub dengan California, pohon-pohon memiliki jeruk dan daun di tengah musim dingin. Ada pohon palma dan matahari terbenam yang indah, dan cuacanya sangat hangat. Setiap hari istimewa. Aku akan melakukan sesuatu yang menyenangkan dan tidak ingin itu berakhir. Tapi kemudian aku sadar ada hal lain yang harus dilakukan nanti yang akan sama menyenangkan dan bisa kunantikan. Itu adalah hari-hari memabukkan. Salah satu bagian terbaik berada di sana adalah bertemu semua bintang Motown besar yang pindah ke California bersama Berry Gordy setelah dia pindah dari Detroit. Aku ingat saat pertama kali berjabat tangan Smokey Robinson. Itu seperti berjabat tangan dengan seorang raja. Mataku berbinar-binar. Aku ingat memberitahu ibuku bahwa tangannya terasa seperti dilapisi bantal lembut. Kau tidak berpikir tentang kesan kecil yang ditinggalkan orang saat kau sendiri menjadi bintang, tapi penggemar melakukannya, atau setidaknya aku tahu aku melakukannya. Maksudku, aku berkeliling dan berkata, tangannya sangat lembut. Saat kupikirkan sekarang, terdengar sangat konyol, tapi itu membuat kesan besar padaku. Aku telah berjabat tangan Smokey Robinson. Ada begitu banyak seniman, musisi, dan penulis yang aku kagumi. Saat aku muda, orang-orang yang aku tonton adalah pemain panggung sejati, James Brown, Sammy Davis Jr., Fred Astaire, Gene Kelly. Seorang penghibur hebat menyentuh semua orang. Itulah ujian sejati kehebatan, dan orang-orang ini memilikinya. Seperti karya Michelangelo, itu menyentuhmu. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku selalu bersemangat saat mendapat kesempatan bertemu seseorang yang karyanya telah memengaruhiku dalam cara tertentu. Mungkin aku membaca buku yang sangat menyentuhku atau membuatku berpikir tentang hal-hal yang belum pernah kufokuskan sebelumnya. Sebuah lagu atau gaya bernyanyi tertentu bisa membuatku bergairah atau tergerak dan menjadi favorit yang tak pernah bosan aku dengar. Sebuah gambar atau lukisan bisa mengungkapkan semesta. Di jalur yang sama, penampilan seorang aktor atau penampilan kolektif bisa mengubahku. Pada masa itu Motown belum pernah merekam grup anak-anak. Bahkan satu-satunya penyanyi anak yang pernah mereka hasilkan adalah Stevie Wonder. Jadi Motown bertekad bahwa jika mereka akan mempromosikan anak-anak, mereka akan mempromosikan jenis anak-anak yang lebih daripada sekedar pandai menyanyi dan menari. Mereka ingin orang menyukai kami karena siapa kami, bukan hanya karena rekaman kami. Mereka ingin kami memberi contoh dengan tetap mengerjakan tugas sekolah dan bersikap ramah kepada penggemar, wartawan, dan semua orang yang berhubungan dengan kami. Ini tidak sulit bagi kami, karena ibu kami membesarkan kami untuk bersikap sopan dan perhatian. Itu sudah menjadi sifat alami kami. Satu-satunya masalah kami dengan pekerjaan sekolah adalah, begitu kami menjadi terkenal, kami tidak bisa pergi ke sekolah karena orang-orang akan masuk ke ruang kelas kami melalui jendela, mencari tanda tangan atau foto. Aku berusaha mengikuti pelajaran dan tidak menjadi penyebab kekacauan, tapi akhirnya menjadi tidak mungkin dan kami diberi guru untuk mengajari kami di rumah. Selama periode ini, seorang wanita bernama Susan DePace memiliki pengaruh besar dalam hidup kami. Dia bekerja untuk Motown dan dialah yang melatih kami dengan tekun setelah kami pindah ke LA. Dia juga menjadi manajer untuk The Jackson 5. Kami kadang-kadang tinggal dengan dia, makan dengan dia, dan bahkan bermain dengan dia. Kami adalah kelompok yang ribut dan bersemangat tinggi, dan dia sendiri masih muda dan penuh ceria. Dia benar-benar berkontribusi banyak dalam membentuk The Jackson 5, dan aku tidak akan pernah bisa membalas dia secukupnya atas semua yang dia lakukan untuk kami saat itu. Saat kami akhirnya pindah ke California Selatan, kami benar-benar tinggal dengan Diana dan tinggal bersamanya selama lebih dari setahun secara paruh waktu.
Beberapa dari kami tinggal dengan Berry Gordy dan beberapa dengan Diana, lalu kami bergantian. Dia begitu luar biasa, merawat kami dan membuat kami merasa seperti di rumah sendiri. Dia benar-benar membantu merawat kami setidaknya selama 1,5 tahun, sementara orang tuaku mengosongkan rumah di Gary dan mencari rumah yang bisa kami tinggali bersama di California. Itu hebat bagi kami, karena Berry Gordy dan Diana tinggal di jalan yang sama di Beverly Hills. Kami bisa berjalan ke rumah Berry dan kemudian kembali ke rumah Diana. Sebagian besar waktu aku habiskan di rumah Diana dan malamnya di rumah Berry. Ini periode penting dalam hidupku, karena Diana menyukai seni dan mendorongku untuk menghargainya juga. Dia meluangkan waktu untuk mendidikku tentang itu. Kami hampir setiap hari pergi, hanya berdua, dan membeli pensil dan cat. Saat tidak menggambar atau melukis, kami pergi ke museum. Dia memperkenalkanku pada karya seniman hebat seperti Michelangelo dan Degas, dan itu adalah awal dari minatku pada seni. Dia benar-benar mengajariku banyak hal. Itu sangat baru dan menyenangkan bagiku. Sangat berbeda dari apa yang biasa kulakukan, yaitu hidup dan bernafas musik, berlatih setiap hari. Kau tidak akan menyangka bintang besar seperti Diana akan meluangkan waktu untuk mengajari anak kecil melukis, memberinya pendidikan seni. Tapi dia melakukannya dan aku mencintainya karenanya. Aku masih melakukannya, aku tergila-gila padanya. Dia adalah ibu, kekasih, dan saudaraku tergabung dalam satu pribadi yang luar biasa. Itu benar-benar hari-hari liar bagiku dan kakak-kakakku. Saat kami terbang ke California dari Chicago, rasanya seperti berada di negara lain, dunia lain. Datang dari Indiana yang sangat perkotaan dan sering suram, dan mendarat di California Selatan, seperti dunia berubah menjadi mimpi indah. Aku tidak terkendali saat itu. Aku ada di mana-mana, Disneyland, Sunset Strip, dan pantai. Kakak-kakakku juga menyukainya, dan kami terlibat dalam segala hal, seperti anak-anak yang baru pertama kali mengunjungi toko permen. Kami takjub dengan California. Pohon-pohon memiliki jeruk dan daun di tengah musim dingin. Ada pohon palem dan matahari terbenam yang indah, dan cuacanya sangat hangat. Setiap hari istimewa. Aku akan melakukan sesuatu yang menyenangkan dan tidak ingin itu berakhir. Tapi kemudian aku sadar ada hal lain yang harus dilakukan nanti yang akan sama menyenangkannya dan bisa kunantikan. Itu adalah hari-hari yang memabukkan. Salah satu bagian terbaik berada di sana adalah bertemu semua bintang Motown besar yang pindah ke California bersama Berry Gordy setelah dia pindah dari Detroit. Aku ingat saat pertama kali menjabat tangan Smokey Robinson. Itu seperti menjabat tangan seorang raja. Mataku berbinar, aku ingat memberitahu ibuku bahwa tangannya terasa seperti dilapisi bantal lembut. Kau tidak berpikir tentang kesan kecil yang ditinggalkan orang saat kau sendiri menjadi bintang, tapi penggemar melakukannya. Setidaknya aku tahu aku melakukannya. Maksudku, aku berkeliling dan berkata, tangannya sangat lembut. Saat kupikirkan sekarang, kedengarannya konyol, tapi itu membuat kesan besar padaku. Aku telah menjabat tangan Smokey Robinson. Ada begitu banyak seniman, musisi, dan penulis yang kukagumi. Saat aku muda, orang-orang yang kutonton adalah pemain panggung sejati. James Brown, Sammy Davis Jr., Fred Astaire, Gene Kelly. Seorang penghibur hebat menyentuh semua orang. Itulah ujian sebenarnya kehebatan dan orang-orang ini memilikinya. Seperti karya Michelangelo, itu menyentuhmu. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku selalu bersemangat saat mendapat kesempatan bertemu seseorang yang karyanya telah memengaruhiku dengan cara tertentu. Mungkin aku membaca buku yang sangat menyentuhku atau membuatku berpikir tentang hal-hal yang belum pernah kufokuskan sebelumnya. Lagu atau gaya bernyanyi tertentu bisa membuatku bersemangat atau tergerak dan menjadi favorit yang tak pernah bosan ku dengar. Sebuah gambar atau lukisan bisa mengungkapkan alam semesta. Di jalur yang sama, penampilan seorang aktor atau penampilan kolektif bisa mengubahku. Pada masa itu, Motown belum pernah merekam grup anak-anak. Bahkan satu-satunya penyanyi anak yang pernah mereka hasilkan adalah Stevie Wonder. Jadi, Motown bertekad bahwa jika mereka akan mempromosikan anak-anak, mereka akan mempromosikan jenis anak-anak yang lebih dari sekedar pandai menyanyi dan menari. Mereka ingin orang menyukai kami karena siapa kami, bukan hanya karena rekaman kami. Mereka ingin kami memberi contoh dengan tetap mengerjakan tugas sekolah dan bersikap ramah kepada penggemar, wartawan, dan semua orang yang berhubungan dengan kami. Ini tidak sulit bagi kami.
karena ibu kami membesarkan kami untuk bersikap sopan dan perhatian. Itu sudah menjadi sifat alami kami. Satu-satunya masalah kami dengan pekerjaan sekolah adalah begitu kami menjadi terkenal, kami tidak bisa pergi ke sekolah, karena orang-orang akan masuk ke ruang kelas kami melalui jendela, mencari tanda tangan atau foto. Aku berusaha mengikuti pelajaran dan tidak menjadi penyebab kekacauan, tapi akhirnya menjadi tidak mungkin, dan kami diberi guru untuk mengajar kami di rumah. Selama periode ini, seorang wanita bernama Susan DePass memiliki pengaruh besar dalam hidup kami. Dia bekerja untuk Motown, dan dialah yang melatih kami dengan tekun begitu kami pindah ke LA. Dia juga menjadi manajer untuk Jackson 5. Kami kadang tinggal dengannya, makan bersamanya, dan bahkan bermain dengannya. Kami adalah kelompok yang ribut dan bersemangat tinggi, dan dia sendiri masih muda dan penuh keceriaan. Dia benar-benar berkontribusi banyak dalam membentuk Jackson 5, dan aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih atas semua yang dia lakukan. Aku ingat Susan menunjukkan sketsa arang dari kami berlima. Di setiap sketsa, kami memiliki gaya rambut yang berbeda. Dalam set gambar berwarna lainnya, kami semua digambarkan dengan pakaian berbeda yang bisa ditukar seperti mainan color forms. Setelah kami semua memutuskan gaya rambut, mereka membawa kami ke tukang cukur agar dia bisa membuat kami cocok dengan gambar kami. Kemudian setelah dia menunjukkan pakaiannya, kami pergi ke tim yang mengurusi pakaian di mana mereka memberi kami pakaian untuk dicoba. Mereka akan melihat kami dalam satu set pakaian, memutuskan pakaian itu tidak cocok, dan kami semua akan kembali ke color forms untuk mencoba lebih banyak. Kami diajari di kelas tata makanan dan tata bahasa. Mereka memberi kami daftar pertanyaan, dan mereka bilang itu adalah jenis pertanyaan yang bisa kami harapkan orang tanyakan kepada kami. Kami selalu ditanya tentang minat kami dan kampung halaman kami, dan bagaimana kami suka bernyanyi bersama. Penggemar dan wartawan sama-sama ingin tahu berapa usia kami masing-masing saat mulai tampil. Sulit melihat hidupmu berubah menjadi milik publik, bahkan jika kau menghargai bahwa orang tertarik padamu karena musikmu. Orang-orang Motown menguji kami pada jawaban atas pertanyaan yang belum pernah kami dengar dari siapapun. Mereka menguji tata bahasa kami dan tata makanan di meja makan. Saat kami siap, mereka membawa kami untuk perubahan terakhir pada lengan baju dan pemangkasan rambut afro kami yang baru. Setelah semua itu, ada lagu baru yang harus dipelajari, berjudul I Want You Back. Lagu itu memiliki cerita di baliknya yang baru kami ketahui kemudian. Dia ditulis oleh seseorang dari Chicago bernama Freddie Perrin. Dia adalah pianisnya Jerry Butler saat kami menjadi pembuka untuk Jerry di klub malam Chicago. Dia merasa kasihan pada anak-anak kecil yang dipekerjakan pemilik klub itu, mengira klub tidak mampu membayar orang lain. Pendapatnya berubah drastis saat melihat kami tampil. Ternyata I Want You Back awalnya berjudul I Want to Be Free dan ditulis untuk Gladys Knight. Freddie bahkan berpikir Barry mungkin mengesampingkan Gladys dan memberi lagu itu kepada The Supremes. Alih-alih, dia memberitahu Jerry bahwa dia baru saja menandatangani grup anak-anak dari Gary, Indiana. Freddie menghubung-hubungkan, menyadari itu kami, dan memutuskan untuk percaya pada takdir. Saat kami mempelajari lagu-lagu Steeltown kembali di Gary, Tito dan Jermaine harus memberi perhatian khusus karena mereka bertanggung jawab bermain di rekaman itu. Saat mereka mendengar demo I Want You Back, mereka mendengarkan bagian gitar dan bassnya. Tapi ayah menjelaskan bahwa Motown tidak mengharapkan mereka bermain di rekaman kami. Track ritmik akan diurus sebelum kami merekam vokal. Tapi dia mengingatkan mereka bahwa ini akan memberi lebih banyak tekanan pada mereka untuk terus berlatih sendiri karena kami harus menduplikasi lagu-lagu itu di depan penggemar kami. Sementara itu, kami semua harus mempelajari lirik dan isyarat. Orang-orang yang mengurusi kami di departemen vokal adalah Freddie Perrin, Bobby Taylor, dan Dick Richards, yang bersama Hal Davis dan Motown lainnya yang bernama Phonse Meisel adalah bagian dari tim yang menulis dan memproduksi single pertama kami. Bersama-sama mereka disebut The Corporation. Kami pergi ke apartemen Richards untuk berlatih, dan dia terkesan karena kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Dia tidak perlu banyak mengutak-ngatik aransemen vokal yang dia buat, dan dia berpikir selagi kami masih bersemangat, kami harus langsung ke studio untuk merekam bagian kami. Keesokan sorenya, kami pergi ke studio. Kami semua sangat senang dengan hasilnya sehingga kami membawa rekaman kami ke Berry Gordy. Masih sore ketika kami tiba di studionya. Kami mengira begitu Berry mendengarnya, kami akan pulang ke rumah tepat waktu untuk makan malam.
Tapi jam 1 pagi ketika akhirnya aku tertidur di kursi belakang mobil Richards, mengantuk dan mencoba melawan kantuk sepanjang perjalanan pulang. Barry tidak suka lagu yang kami buat. Kami mengulangi setiap bagian lagi, dan saat kami melakukannya, Barry mencari tahu perubahan apa yang harus dia lakukan dalam aransemen. Dia mencoba hal-hal baru dengan kami, seperti guru paduan suara yang membuat setiap orang menyanyikan bagiannya seolah-olah mereka bernyanyi sendiri, meskipun kau tidak bisa mendengar mereka dengan jelas karena keramaian. Setelah dia selesai melatih kami sebagai kelompok dan kami mengulang musiknya, dia membawa kami ke samping, 1 lawan 1, untuk menjelaskan bagian kami. Dia memberitahu tepat apa yang dia inginkan dan bagaimana dia ingin membantu mewujudkannya. Kemudian dia menjelaskan semuanya kepada Freddie Perrin yang akan merekamnya. Barry brilian hal ini. Tepat setelah single dirilis, kami masuk untuk rekaman album. Kami sangat terkesan dengan sesi I Want You Back waktu itu karena satu lagu itu memakan waktu lebih banyak dari semua lagu lainnya di rekaman itu. Itulah cara Motown melakukan sesuatu pada masa itu, karena Barry bersikeras pada kesempurnaan dan perhatian pada detail. Aku akan pernah melupakan kegigihannya. Inilah kejeniusannya. Saat itu dan kemudian, aku mengamati setiap momen sesi di mana Barry hadir dan tak pernah melupakan apa yang kupelajari. Sampai hari ini, aku menggunakan prinsip yang sama. Barry adalah guruku dan guru yang hebat. Dia bisa mengidentifikasi elemen-elemen kecil yang akan membuat sebuah lagu menjadi hebat, bukan saja bagus. Itu seperti sihir, seolah-olah Barry menaburkan debu peri di atas segalanya. Bagiku dan kakak-kakakku, merekam untuk Motown adalah pengalaman yang mengasihkan. Tim penulis membentuk musik kami dengan cara yang sama di saat kami merekamnya berulang kali sampai lagunya perfect. Kami akan memotong track berulang kali selama berminggu-minggu sampai mendapatkan seperti yang mereka inginkan. Dan aku bisa melihat saat mereka melakukannya, itu semakin baik. Mereka akan mengubah kata-kata, aransemen, ritme, segalanya. Barry memberi mereka kebebasan untuk bekerja seperti ini karena sifat perfeksionisnya sendiri. Aku pikir jika mereka tidak melakukannya, dia akan melakukannya. Barry memiliki bakat seperti itu. Dia hanya akan masuk ke dalam ruangan di mana kami bekerja dan memberitahu apa yang harus kulakukan. Dan itu luar biasa. Saat I Want You Back dirilis pada November 1969, itu terjual 2 juta kopian dalam 6 minggu dan menjadi nomor 1. Single berikutnya, ABC, keluar pada Maret 1970 dan menjual 2 juta rekaman dalam 3 minggu. Aku masih suka bagian di mana aku berkata, "Duduklah Nona, aku pikir aku cinta padamu." Tidak. "Bangun Nona, tunjukkan apa yang bisa kau lakukan." Saat single ketiga kami, The Love You Save, menjadi nomor 1 pada Juni 1970, janji Barry menjadi kenyataan. Saat single berikutnya, I'll Be There, juga menjadi hit besar pada musim gugur tahun itu. Musim gugur tahun itu, kami menyadari kami bahkan mungkin melampaui harapan Barry dan bisa membalas semua upaya yang dia lakukan untuk kami. Kakak-kakakku dan aku, seluruh keluarga kami, sangat bangga. Kami telah menciptakan suara baru untuk dekade baru. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah rekaman, sekelompok anak-anak membuat begitu banyak rekaman hit. Jackson 5 tidak pernah mendapat banyak saingan dari anak-anak seusia kami. Pada masa amatir, ada grup anak-anak bernama The Five Stair Steps yang biasa kami lihat. Mereka bagus, tapi mereka tampaknya tidak memiliki ikatan keluarga yang kuat seperti kami. Dan sayangnya mereka bubar. Setelah ABC masuk tangga lagu dengan cara yang begitu besar, kami mulai melihat grup lain yang sedang dipersiapkan perusahaan rekaman untuk menaiki kereta yang kami bangun. Aku menikmati semua grup ini. The Partridge Family, The Osmonds, The DeFranco Family. The Osmonds sudah ada, tapi mereka melakukan gaya musik yang jauh berbeda, seperti harmoni barbershop dan bernyanyi merdu. Begitu lagu kami ngehits, mereka dan grup lainnya segera beralih ke soul. Kami sama sekali tidak keberatan. Persaingan seperti yang kami tahu itu sehat. Keluarga kami sendiri mengira lagu One Bad Apple persis menggambarkan kami. Waktu itu aku masih kecil sekali, sampai mereka menyiapkan peti apel khusus bertuliskan namaku buat aku berdiri agar bisa meraih mikrofon. Mikrofon tidak cukup rendah untuk anak seusia aku. Begitu banyak tahun masa kecilku berlalu seperti itu, dengan aku berdiri di atas kotak apel itu bernyanyi sepenuh hati, sementara anak-anak lain bermain di luar.
Seperti yang kukatakan sebelumnya, di masa-masa awal itu, The Corporation di Motown memproduksi dan membentuk semua musik kami. Aku ingat banyak kali ketika aku merasa lagu harus dinyanyikan dengan satu cara, dan produser merasa harus dinyanyikan dengan cara lain. Tapi untuk waktu yang lama, aku sangat patuh dan tidak akan mengatakan apapun tentang itu. Akhirnya mencapai titik di mana aku muak diberitahu persis bagaimana cara bernyanyi. Ini pada tahun 1972 saat aku berusia 14 tahun, sekitar waktu lagu Looking Through the Windows. Mereka ingin aku bernyanyi dengan cara tertentu, dan aku tahu mereka salah. Tidak peduli berapa usiamu, jika kau memilikinya dan kau mengetahuinya, maka orang harus mendengarkanmu. Aku marah dengan produser kami dan sangat kesal, jadi aku menelpon Berry Gordy dan mengeluh. Aku bilang bahwa mereka selalu memberitahuku cara bernyanyi, dan aku setuju selama ini. Tapi sekarang mereka menjadi terlalu mekanis. Jadi dia datang ke studio dan menyuruh mereka membiarkanku melakukan apa yang aku inginkan. Kurasa dia menyuruh mereka membiarkanku lebih bebas. Dan setelah itu, aku mulai menambahkan banyak variasi vokal yang akhirnya mereka sukai. Aku akan banyak berimprovisasi, seperti memelintir kata-kata atau menambahkan sedikit ketajaman pada mereka. Saat Berry di studio bersama kami, dia selalu menambahkan sesuatu yang tepat. Dia akan pergi dari studio ke studio, memeriksa berbagai aspek pekerjaan orang, sering menambahkan elemen yang membuat rekaman menjadi lebih baik. Walt Disney biasa melakukan hal yang sama. Dia akan memeriksa berbagai senimannya dan berkata, "Nah, karakter ini harus lebih ramah." Aku selalu tahu saat Berry menikmati sesuatu yang kulakukan di studio, karena dia punya kebiasaan menggulung lidahnya di pipi saat dia senang dengan sesuatu. Jika semuanya berjalan sangat baik, dia akan meninju udara seperti mantan petinju profesional dirinya. 3 lagu favoritku dari masa-masa itu adalah Never Can Say Goodbye, I'll Be There, dan ABC. Aku tak akan pernah lupa pertama kali mendengar ABC. Kupikir itu sangat bagus. Aku ingat merasakan keinginan kuat untuk menyanyikan lagu itu, masuk ke studio dan benar-benar membuatnya berhasil untuk kami. Kami masih berlatih setiap hari dan bekerja keras. Beberapa hal tidak berubah, tapi kami bersyukur berada di tempat kami berada. Ada begitu banyak orang yang mendukung kami, dan kami sendiri begitu bertahan, sehingga tampaknya apapun bisa terjadi. Begitu I Want You Back keluar, semua orang di Motown mempersiapkan kami untuk sukses. Diana menyukainya dan mempersembahkan kami di diskotik Hollywood terkenal, di mana dia membuat kami bermain dalam suasana pesta yang nyaman seperti di rumah Berry. Tepat setelah acara Diana, kami mendapat undangan untuk bermain di siaran televisi Miss Black America. Tampil di acara itu akan memungkinkan kami memberi orang pratinjau rekaman dan pertunjukan kami. Setelah kami mendapat undangan itu, kakak-kakakku dan aku mengingat kekecewaan kami tidak bisa pergi ke New York untuk melakukan acara TV pertama kami karena Motown menelpon. Sekarang kami akan melakukan acara TV pertama kami, dan kami bersama Motown. Hidup terasa indah. Diana tentu saja meletakkan cherry di atasnya. Dia akan menjadi pembawa acara The Hollywood Palace, acara Sabtu malam besar. Itu akan menjadi penampilan terakhirnya jadi dengan The Supremes dan eksposur besar bagi kami. Ini berarti banyak bagi Motown, karena pada saat itu mereka telah memutuskan bahwa album baru kami akan disebut Diana Ross Presents The Jackson 5. Belum pernah sebelumnya superstar seperti Diana menyerahkan tongkat estafet kepada sekelompok anak-anak. Motown, Diana, dan 5 anak dari Gary Indiana, semuanya cukup semangat. Pada saat itu I Want You Back sudah keluar, dan Berry terbukti benar lagi. Semua stasiun yang memutar Sly dan Beatles juga memutar kami. Seperti yang kusebutkan sebelumnya, kami tidak bekerja keras pada album seperti pada single, tapi kami bersenang-senang mencoba berbagai macam lagu, dari Who's Loving You, lagu lama Miracles yang kami bawakan di masa kontes talenta, sampai ke Zip Adidado. Kami membawakan lagu-lagu di album itu yang menarik bagi khalayak luas, anak-anak, remaja, dan orang dewasa, dan kami semua merasa itu adalah alasan kesuksesan besarnya. Kami tahu bahwa The Hollywood Palace memiliki penonton langsung, keramaian Hollywood yang canggih, dan kami khawatir, tapi kami berhasil mendapat perhatian mereka dari nada pertama. Ada orkestra, jadi itu pertama kalinya aku mendengar semua I Want You Back dibawakan langsung, karena aku tidak ada di sana saat mereka merekam bagian senar di album. Melakukan pertunjukan itu membuat kami merasa seperti raja, seperti saat memenangkan pertunjukan seluruh kota di Gary.
Memilih lagu yang tepat untuk kami bawakan menjadi tantangan nyata sekarang, karena kami tidak lagi bergantung pada hits orang lain untuk memenangkan penonton. Orang-orang The Corporation dan Hal Davis ditugaskan untuk menulis lagu khusus untuk kami serta memproduksinya. Barry tidak bermaksud menolong kami lagi, jadi setelah single pertama kami menjadi nomor 1 di tangga lagu, kami sibuk dengan urusan kami sendiri. I Want You Back bisa dinyanyikan oleh orang dewasa, tapi ABC dan The Love You Save ditulis untuk suara muda kami, dengan bagian untuk Jermaine serta aku, penghormatan lain pada suara Sly yang memutar penyanyi di sekeliling panggung. The Corporation juga menulis lagu-lagu itu dengan mempertimbangkan rutinitas dansa, langkah-langkah yang dilakukan penggemar kami di pesta, serta yang kami lakukan di panggung. Baitnya susah diucapkan, dan itulah kenapa mereka dibagi antara Jermaine dan aku. Tak ada satupun rekaman itu bisa terjadi tanpa I Want You Back. Kami menambahkan dan mengurangi ide dalam aransemen dari satu sumber lagu utama itu, tapi publik tampaknya menginginkan semua yang kami lakukan. Kemudian kami membuat 2 rekaman lagi dengan gaya itu, Mama's Pearl dan Sugar Daddy, yang mengingatkanku pada masa sekolahku sendiri. Sementara aku memberimu permen, dia mendapatkan semua cintamu. Kami menambahkan satu hal baru saat Jermaine dan aku bernyanyi harmoni bersama, yang selalu mendapat respons antusias saat kami melakukannya dari mikrofon yang sama di panggung. Para profesional bilang bahwa tidak ada grup yang memiliki awal lebih baik dari kami. Tidak pernah. I'll Be There adalah lagu penembusan kami yang sesungguhnya. Itu lagu yang mengatakan, kami di sini untuk tinggal. Itu menjadi nomor 1 selama 5 minggu, yang sangat tidak biasa. Itu waktu yang lama untuk sebuah lagu, dan lagu itu adalah salah satu favoritku dari semua lagu yang pernah kami buat. Betapa aku menyukai kata-katanya. Kau dan aku harus membuat kesepakatan. Kami harus membawa keselamatan kembali. Willie Hutch dan Berry Gordy tampaknya bukan orang yang akan menulis seperti itu. Mereka selalu bercanda dengan kami saat kami tidak di studio. Tapi lagu itu menarikku sejak aku mendengar demonya. Aku bahkan tidak tahu apa itu harpsichord sampai nada pembuka rekaman itu diputar untuk kami. Lagu itu diproduksi berkat jenius Hal Davis, dibantu oleh Suzy Ikeda, belahan jiwaku yang berdiri di sampingku lagu demi lagu, memastikan aku menempatkan emosi dan perasaan dan hati yang tepat ke dalam komposisi. Itu lagu serius, tapi kami menyisipkan bagian menyenangkan saat aku bernyanyi, "Lihat ke belakang sayang." Tanpa sayang, itu tepat dari lagu hebat Four Tops, "Reach Out, I'll Be There." Jadi kami semakin merasa seperti bagian dari sejarah Motown serta masa depannya. Awalnya, rencananya aku yang menyanyikan semua yang ceria, dan Jermaine yang melakukan balada. Tapi meskipun suara Jermaine di usia 17 tahun lebih dewasa, balada lebih kusukai, meskipun belum terlalu gaya. Itu nomor 1 keempat kami secara beruntun sebagai grup, dan banyak orang menyukai lagu Jermaine yang I Found That Girl, side B kaset dari The Love You Save, sama seperti hits. Kami menggabungkan lagu-lagu itu menjadi satu medley besar, dengan banyak ruang untuk nari, dan kami kembali ke medley itu saat tampil di berbagai acara TV. Misalnya, kami tampil di acara Ed Sullivan Show 3 kali. Motown selalu mengatur apa yang harus kami sampaikan dalam wawancara saat itu, tapi Mr. Sullivan termasuk orang yang bisa membuat kami merasa nyaman dan terbuka. Kalau dipikir sekarang, aku tidak bilang Motown seperti mengekang kami atau menjadikan kami robot, meskipun aku sendiri mungkin tidak akan melakukan hal yang sama. Dan jika aku punya anak, aku tidak akan mengatur kata-kata mereka. Tim Motown melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan siapa yang bisa menentukan cara yang tepat untuk menangani situasi seperti itu? Wartawan sering bertanya macam-macam, dan tim Motown selalu siap sedia kalau perlu membantu atau mengawasi jalannya wawancara. Kami tidak akan pernah melakukan hal yang bisa membuat mereka malu. Mungkin mereka khawatir kalau kami terdengar militan seperti yang sering terjadi di masa itu. Atau mungkin mereka cemas setelah memberi kami gaya rambut afro, mereka seperti menciptakan Frankenstein kecil. Suatu kali, seorang wartawan bertanya soal Black Power, dan tim Motown menjawab bahwa kami tidak memikirkan hal-hal seperti itu karena kami adalah produk komersial. Kedengarannya aneh, tapi saat pergi kami mengedip dan memberi salam perlawanan yang membuat wartawan itu senang. Kami bahkan tampil bersama Don Cornelius di acara Soul Train. Dia dulu adalah penyiar radio lokal saat kami di Chicago, jadi kami sudah saling kenal sejak saat itu.
Kami suka menonton acaranya dan belajar dari para penari yang berasal dari daerah yang sama dengan kami. Masa-masa gila tur besar Jackson 5 dimulai setelah lagu-lagu kami sukses. Semuanya dimulai dengan tur arena besar pada musim gugur 1970. Kami tampil di tempat-tempat besar seperti Madison Square Garden dan Los Angeles Forum. Saat Never Can Say Goodbye menjadi hit besar di tahun 1971, kami tampil di 45 kota pada musim panas itu, lalu 50 kota lagi di akhir tahun. Sebagian besar masa itu terasa sebagai periode kedekatan yang luar biasa dengan saudara-saudaraku. Kami selalu menjadi kelompok yang sangat setia dan penuh kasih. Kami bercanda, main-main bersama, dan saling mengerjai dengan gila-gilaan, juga mengerjai orang-orang yang bekerja dengan kami. Kami tidak pernah terlalu kasar, tidak ada TV yang dilempar keluar jendela hotel, tapi banyak air yang disiramkan ke kepala orang. Sebagian besar kami hanya berusaha mengatasi kebosanan karena terlalu lama di jalan. Saat bosan dalam tur, kamu akan melakukan apa saja untuk menghibur diri. Kami terjebak di kamar hotel yang sempit, tidak bisa pergi kemana-mana karena gerombolan gadis yang berteriak di luar, dan kami hanya ingin bersenang-senang. Andai saja kami bisa merekam semua kelakuan kami, terutama saat-saat mengerjai iseng. Kami semua akan menunggu sampai manajer keamanan, Bill Bray, tertidur. Lalu kami mengadakan lomba jalan cepat di lorong, perang bantal, gulat tag team, perang busa cukur, pokoknya semua. Kami benar-benar gila. Kami menjatuhkan balon dan kantong kertas berisi air dari balkon hotel dan melihatnya meledak. Lalu kami tertawa terbahak-bahak. Kami saling lempar barang dan berjam-jam di telepon melakukan panggilan palsu serta memesan makanan dalam jumlah besar ke kamar orang asing. Siapapun yang masuk ke kamar tidur kami, 90% kemungkinannya akan basah kuyup oleh ember air yang dipasang di atas pintu. Saat tiba di kota baru, kami berusaha jalan-jalan sebanyak mungkin. Kami bepergian dengan tutor yang luar biasa, Rose Fine, yang mengajari kami banyak hal dan memastikan kami belajar. Dari Rose lah aku mulai mencintai buku dan sastra yang masih bertahan sampai sekarang. Aku membaca apapun yang bisa kudapatkan. Kota baru berarti tempat belanja baru. Kami suka berbelanja, terutama di toko buku dan department store. Tapi seiring ketenaran kami, perjalanan belanja biasa berubah menjadi pertarungan. Dikerumuni oleh gadis-gadis yang histeris adalah pengalaman paling menakutkan bagiku saat itu. Sungguh berat. Kami berniat masuk ke department store untuk melihat-lihat, tapi para penggemar tahu kami ada di sana dan mereka akan merusak tempat itu, benar-benar merusaknya. Konter roboh, kaca pecah, mesin kasir jatuh. Padahal kami hanya ingin lihat baju. Saat kerusuhan seperti itu terjadi, semua kegilaan, pujian, dan ketenaran itu menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Jika kamu belum pernah melihat adegan seperti itu, kamu tidak bisa membayangkannya. Gadis-gadis itu serius, mereka masih seperti itu sampai sekarang. Mereka tidak sadar bahwa mereka bisa menyakiti karena bertindak atas dasar cinta. Maksud mereka baik, tapi aku bisa bersaksi bahwa dikerumuni itu sakit. Rasanya seperti akan mati lemas atau terkoyak. Ada ribuan tangan meraihmu. Satu gadis memelintir pergelangan tanganmu ke sini, gadis lain menarik arlojimu. Mereka menarik rambutmu keras, sakitnya seperti terbakar. Aku masih memiliki bekas luka itu, dan aku ingat di kota mana aku mendapatkannya. Sejak dini aku belajar cara berlari melewati kerumunan gadis di luar teater, hotel, dan bandara. Penting untuk melindungi mata dengan tangan, karena mereka bisa lupa kalau punya kuku dalam situasi emosional seperti itu. Aku tahu mereka bermaksud baik, dan aku mencintai mereka atas antusiasme dan dukungannya, tapi kerumunan itu menakutkan. Adegan paling gila yang pernah aku alami adalah saat pertama kali kami ke Inggris. Kami di atas Atlantik ketika pilot mengumumkan bahwa ada 10.000 anak muda menunggu kami di Bandara Heathrow. Kami tidak percaya, kami senang, tapi jika bisa berbalik dan pulang, mungkin kami akan melakukannya. Kami tahu ini akan jadi sesuatu, tapi karena bahan bakar tidak cukup untuk kembali, kami lanjutkan. Saat mendarat, kami melihat para penggemar benar-benar menguasai seluruh bandara. Sangat gila dikerumuni seperti itu. Aku dan saudara-saudaraku merasa beruntung bisa keluar dari bandara itu hidup-hidup hari itu. Aku tidak akan menukar kenangan bersama saudara-saudaraku dengan apapun. Aku sering berharap bisa menghidupkan masa-masa itu. Kami seperti 7 kurcai, masing-masing berbeda, punya kepribadian sendiri. Jackie itu atletis dan gampang khawatir. Tito adalah sosok ayah yang kuat dan penuh kasih. Dia sangat suka mobil, suka merakit dan membongkarnya.
Jermaini adalah yang paling dekat denganku saat tumbuh. Dia lucu dan santai, selalu main-main. Jermainilah yang menaruh semua ember air kotor di atas pintu kamar hotel kami. Marlon adalah salah satu orang yang paling gigih yang pernah aku temui. Dia juga pelawak dan tukang iseng. Dulu dia sering dapat masalah karena salah langkah atau salah nada, tapi itu tidak berlaku lagi di kemudian hari. Keragaman kepribadian kakak-kakakku dan kedekatan yang kami rasakan adalah yang membuat aku terus bertahan selama hari-hari tur yang melelahkan. Semua orang membantu semua orang. Jackie dan Tito akan mencegah kami melangkah terlalu jauh dengan lelucon kami. Mereka sepertinya bisa mengendalikan kami. Lalu Jermain dan Marlon akan berteriak, "Ayo jadi gila." Aku sangat merindukan semua itu. Di masa-masa awal kami bersama sepanjang waktu. Kami pergi ke taman hiburan, atau naik kuda, atau menonton film. Kami melakukannya semua bersama. Begitu seseorang bilang, "Aku mau berenang," kami semua akan berteriak, "Aku juga." Perpisahan dari kakak-kakakku dimulai nanti saat mereka mulai menikah. Perubahan yang bisa dimengerti terjadi saat setiap orang menjadi lebih dekat dengan istrinya dan mereka menjadi unit keluarga sendiri. Sebagian diriku ingin kami tetap seperti dulu, saudara yang juga sahabat terbaik. Tapi perubahan tidak bisa dihindari dan selalu baik dalam satu hal atau yang lain. Kami masih senang bersama, kami masih bersenang-senang saat bersama. Tapi berbagai jalur yang diambil hidup kami tidak memungkinkan kami menikmati kebersamaan sebanyak dulu. Di masa itu, tur dengan The Jackson 5, aku selalu sekamar dengan Jermaini. Dia dan aku dekat baik di panggung maupun di luar panggung dan memiliki banyak minat yang sama. Karena Jermaini juga saudara yang paling tertarik pada gadis-gadis yang ingin mendekatinya, dia dan aku sering dapat masalah di jalan. Aku kira ayahku memutuskan sejak awal bahwa dia harus mengawasi kami lebih ketat dibanding saudara-saudara kami yang lain. Biasanya dia tinggal kamar di sebelah kamar kami, yang artinya dia bisa masuk untuk memeriksa kami kapan saja melalui pintu penghubung. Aku benar-benar membenci aturan ini, bukan hanya karena dia bisa memantau perilaku buruk kami, tapi juga karena dia biasa melakukan hal-hal yang paling kejam pada kami. Jermaini dan aku akan tertidur, kelelahan setelah pertunjukan, dan ayahku akan membawa sekelompok gadis ke kamar kami. Kami akan terbangun dan mereka berdiri di sana, melihat kami dan tertawa. Karena bisnis pertunjukan dan karirku adalah hidupku, perjuangan pribadi terbesar yang harus aku hadapi selama masa remaja tidak melibatkan studio rekaman atau penampilan panggungku. Di masa itu, perjuangan terbesar ada di cerminku. Sebagian besar identitasku sebagai pribadi terikat dengan identitasku sebagai selebriti. Penampilanku mulai benar-benar berubah saat aku berusia sekitar 14 tahun. Aku bertambah cukup banyak. Orang yang tidak mengenalku akan masuk ke ruangan berharap diperkenalkan dengan Michael Jackson kecil yang lucu, dan mereka akan melewatiku. Aku akan berkata, "Aku Michael," dan mereka akan terlihat ragu. Michael adalah anak kecil yang lucu. Aku adalah remaja tinggi menuju 5 kaki 10 inci. Aku bukan orang yang mereka harapkan atau bahkan ingin lihat. Masa remaja cukup sulit, tapi bayangkan memiliki ketidakyakinan alami tentang perubahan yang dialami badanmu yang diperparah oleh reaksi negatif orang lain. Mereka tampak sangat terkejut bahwa aku bisa berubah, bahwa badanku mengalami perubahan alami yang sama seperti yang dialami semua orang. Itu berat. Semua orang memanggilku lucu selama-lamanya, tapi seiring dengan semua perubahan lainnya, kulitku pecah-pecah karena jerawat parah. Aku melihat di cermin suatu pagi dan itu seperti, oh tidak, aku sepertinya punya jerawat untuk setiap kelenjar minyak, dan semakin aku terganggu dengannya, semakin parah jadinya. Aku tidak menyadarinya saat itu, tapi diet makanan berolahraga berminyak juga tidak membantu. Aku menjadi terluka secara bawah sadar oleh pengalamanku dengan kulit ini. Aku menjadi sangat malu dan malu bertemu orang karena kulitku sangat buruk. Benar-benar tampaknya bahwa semakin aku melihat di cermin, semakin parah jerawatnya. Penampilanku mulai mendepresikan, jadi aku tahu bahwa jerawat bisa memiliki efek yang menghancurkan pada seseorang. Efeknya padaku begitu buruk sehingga mengacaukan seluruh kepribadianku. Aku tidak bisa menatap orang saat berbicara dengan mereka. Aku akan menunduk atau melihat ke samping. Aku merasa tidak punya apa-apa untuk dibanggakan dan aku bahkan tidak ingin pergi keluar. Aku tidak melakukan apa-apa. Kakakku Marlon juga mukanya dipenuhi jerawat, tapi aku tidak ingin melihat siapapun dan aku tidak ingin siapapun melihat kulitku dalam keadaan seperti itu. Itu membuat kita bertanya tentang apa yang membuat kita seperti ini, bahwa dua saudara bisa begitu berbeda. Aku masih memiliki rekaman hits untuk dibanggakan, dan begitu aku naik panggung, aku tidak memikirkan hal lain. Semua kekhawatiran itu hilang. Tapi begitu aku turun panggung, ada cermin itu lagi untuk dihadapi.
Akhirnya hal-hal berubah. Aku mulai merasa berbeda tentang kondisiku. Aku belajar mengubah cara berpikirku dan belajar merasa lebih baik tentang diriku sendiri. Yang paling penting, aku mengubah dietku.